Ya, kemarin kita sudah membahas tentang 3 samyojana yang pertama, yaitu Sakayaditi, kemudian Silabbata Paramasa, dan juga Wicikicca. Sakayaditi adalah persepsi yang salah terhadap batin dan jasmani kita. Kita klaim bahwa batin dan jasmani itu sebagai bagian dari diri kita, sebagai milik kita, dan kemudian persepsi itu kita bawa kemanapun kita berada. Persepsi itu kita kembangkan terus-menerus dari waktu ke waktu, hingga pada akhirnya kita menjadi terobsesi, kita menjadi terbelenggu oleh persepsi kita tentang batin dan jasmani itu. Kemudian yang kedua adalah Silabbata Paramasa atau kemelekatan terhadap moralitas. Kita melekat sekali terhadap moralitas sehingga kita menjadi menderita terhadap moralitas, terhadap aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Entah itu aturan yang sudah menjadi bagian dari aturan masyarakat maupun aturan-aturan yang juga kemudian ditetapkan oleh agama. Padahal kalau kita melihat tujuan utama melaksanakan aturan, melaksanakan moralitas, melaksanakan apapun yang disebut sebagai undang-undang secara umum, tujuannya adalah untuk membebaskan dan bukan untuk mengekang. Oleh karena itu, ketika kita menjalankan moralitas, menjalankan aturan, kemudian kita merasa terbelenggu, kita merasa menderita, kita merasa tidak nyaman, itu membuktikan bahwa ada yang salah, ada yang tidak tepat terhadap pelaksanaan moralitas tersebut. Karena apa yang diharapkan oleh Sang Buddha adalah bahwa moralitas itu adalah untuk membebaskan batin kita. Ini tujuan utama. Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimana agar moralitas itu benar-benar mampu menciptakan kedamaian, menciptakan ketenangan, juga menciptakan kebebasan batin. Dan bukan memenjarakan kita dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah Wicikicca atau keraguan-raguan. Dalam sutta disebutkan bahwa yang disebut sebagai Wicikicca itu adalah keraguan-raguan terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta keraguan-raguan terhadap praktek kita. Oleh karena itu, kita sesungguhnya dikatakan tidak memiliki keyakinan, sekalipun dalam keseharian kita selalu sibuk melakukan ritual-ritual keagamaan. Kita selalu sibuk membaca parita, chanting, atau bahkan membaca Tipitaka sekalipun. Kalau kita tidak memiliki keyakinan terhadap praktek kita. Tidak hanya melakukan puja, tidak hanya kita bernamaskara di hadapan patung Sang Buddha, tidak hanya kita memiliki koleksi Tipitaka yang begitu banyak, tidak hanya karena kita setiap hari berdana, tetapi juga kita
dituntut untuk memiliki keyakinan terhadap praktek kita. Bahwa praktek yang kita jalankan itu adalah untuk kepentingan kebebasan batin kita, kepentingan pencapaian kesucian dalam kehidupan kita ini. Dan sekali lagi perlu dipahami, pencapaian kesucian yang diharapkan oleh Sang Buddha itu adalah pencapaian kesucian dalam kehidupan sekarang ini juga. Bukan pencapaian kesucian dalam kehidupan yang akan datang. Ketika kita menjalankan ajaran Sang Buddha dalam bentuk apapun, dengan tujuan dan harapan agar kita bisa terlahir kembali dengan harapan bisa nantinya praktek lebih baik dalam kehidupan yang akan datang. Tepat saat itu sesungguhnya apa yang kita lakukan adalah mengembangkan bawah tanah dan bukan untuk memutus bawah tanah itu sendiri. Oleh karena itu perlu dipahami bersama-sama, dipahami dengan baik praktek yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan kita semuanya dari penderitaan. Membebaskan kita semuanya dari kondisi batin yang tidak nyaman. Nah, oleh karena itu, pembebasan batin itu bisa dicapai dalam kehidupan sekarang ini juga karena yang namanya pembebasan batin itu adalah pencapaian kedewasaan batin dan tidak lebih dari itu. Ketika 3 belenggu ini bisa dipatahkan secara teknis, pencapaian tersebut disebut sebagai sutapana. Secara teknis disebut orang-orang yang telah mencapai kesucian tingkat pertama. Namun, setiap orang yang telah mencapai ini pasti mengetahuinya. Pasti dia memahami bahwa 3 belenggu ini telah dipatahkan. 3 belenggu ini telah putus dalam dirinya. Dia tidak perlu diberitahu oleh orang lain, tidak perlu dijustifikasi oleh orang lain, tidak perlu juga. Kemudian diberitahu oleh siapapun, oleh guru, orang yang hebat, bahwa kamu telah mencapai kesucian dan sebagainya. Karena selama kita masih diberitahu, selama itu pula, sesungguhnya pencapaian itu adalah pencapaian yang masih belum ada esensinya. Itu masih berdasarkan interpretasi orang lain dan bukan atas pengetahuan secara langsung. Banyak orang yang berpendapat bahwa untuk mencapai kesucian tingkat pertama itu sulit. Namun, juga ada yang berpendapat bahwa tingkat kesucian pertama itu mudah untuk dicapai. Orang-orang yang memiliki pendapat bahwa pencapaian kesucian tingkat pertama itu sulit dicapai karena mereka melihat bahwa pencapaian tingkat kesucian pertama ini butuh perjuangan yang tidak sedikit. Pencapaian kesucian yang pertama ini butuh perjuangan yang serius. Seperti halnya kalau kita mengambil contoh pesawat terbang. Pada saat pesawat terbang itu akan take off, dia butuh konsentrasi yang begitu kuat. Dia butuh tenaga yang begitu kuat untuk membuat pesawat terbang itu bisa lepas landas. Dan nanti setelah sampai di atas barulah dia bisa bersantai-santai. Demikian pula pencapaian kesucian yang pertama itu akan sulit, tetapi nanti pada selanjutnya itu akan mudah. Karena dia sudah mengetahui jalannya, mengetahui caranya.
Namun, bagi orang-orang yang berpendapat bahwa pencapaian kesucian tingkat pertama itu sulit, dia melihat tingkat pencapaian kesucian yang kedua itu mudah, yang selanjutnya juga mudah. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini perlu dipahami bahwa apapun pandangan yang kita anut, apapun pandangan yang kemudian dianut oleh orang lain, tentu itu sesuai dengan preferensi mereka masing-masing, sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing, dan juga sesuai dengan pengalaman pribadi kita masing-masing. Tidak perlu bingung untuk membenarkan mana yang paling benar, mana yang paling tepat. Yang terpenting adalah bagaimana kita itu bisa praktek dengan baik dalam kehidupan sekarang ini, menikmati hasilnya dalam kehidupan sekarang ini, itu yang terpenting. Nah, setelah 3 belenggu yang pertama diputuskan, tentu tugas kita itu masih ada. Tugas kita itu belum selesai. Karena masih ada belenggu nomor 4 hingga belenggu nomor 10. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas belenggu nomor 4, nomor 5, dan dalam pertemuan besok kita akan lanjutkan untuk membahas 5 belenggu yang terakhir. Belenggu yang nomor 4 itu adalah kamaraga. Kamaraga itu maksudnya adalah kesenangan indrawi, kecenderungan indrawi. Mulai dari mata, telinga, hidung, lidah, dan juga kulit kita. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, yang disebut sebagai kamaraga, itu adalah nafsu keinginan untuk mendapatkan, menikmati 5 objek indera ini. Ini yang dimaksud kamaraga itu tidak hanya berkaitan dengan nafsu seksual semata. Ini berkaitan dengan seluruh aspek panca indera. Mata, telinga, hidung, lidah, dan juga kulit. Kalau kita menginterpretasikan bahwa ini hanyalah nafsu seksual semata, nanti hanya akan berorientasi pada kesenangan yang ditimbulkan oleh fisik kita atau kulit kita. Yang objek utamanya adalah sentuhan. Kamaraga yang dimaksudkan oleh Sang Buddha itu mencakup kesenangan untuk melihat bentuk, kesenangan untuk mendengarkan suara, juga kesenangan untuk mencium bau-bau yang menyenangkan. Kemudian kecenderungan kita untuk menikmati nikmatnya rasa, lezatnya rasa. Dan demikian pula, ini adalah kecenderungan kita untuk mendapatkan sentuhan sesuai dengan selera, dengan keinginan, dengan apa yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu, ketika berkaitan dengan kamaraga, tentu kita lebih sering melihat, lebih sering mencatat, menyaksikan sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita memiliki kecenderungan untuk melihat hal-hal yang baik-baik saja.
melihat yang sesuai dengan selera kita. Sebaliknya, kita tidak mau melihat apa yang tidak sesuai dengan selera kita. Apa yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Kita hanya menghendaki untuk melihat bentuk yang indah-indah saja. Nah, tentu kategori indah ini setiap orang akan berbeda-beda. Kategori keindahan itu sifatnya sangat relatif. Ada orang yang merasa melihat sunset itu sangat indah sekali. Tapi bagi sebagian orang, mereka melihat yang namanya sunset itu biasa-biasa saja. Tidak ada artinya bagi mereka. Ada yang melihat bahwa bunga-bunga itu sangat indah. Tapi sebagian lelaki menganggap keindahan bunga itu hanya layak untuk dinikmati, dilihat oleh kaum perempuan. Nah, hal semacam ini yang kemudian bisa kita simpulkan bahwa yang namanya keindahan itu sangat relatif. Tidak semua orang kemudian memiliki konsep keindahan yang sama. Tidak semua orang kemudian memiliki kecenderungan yang sama untuk menilai sesuatu. Nah, oleh karena itu, apapun kecenderungan itu tidak perlu dipermasalahkan. Apapun definisi orang terhadap keindahan seharusnya tidak dipermasalahkan. Ketika kita mempermasalahkan, kemudian kita ribut. Kemudian kita berseteru. Kemudian kita berdebat. Sekedar untuk mempertahankan pendapat kita. Ini yang kita anggap benar. Apapun yang dipandang oleh orang lain, dianggap oleh orang lain, kita kategorikan sebagai kesalahan. Kita kategorikan sebagai bukan kebenaran. Nah, oleh karena itu, sekali lagi perlu diingat, perlu dicatat bahwa yang namanya keindahan itu sifatnya sangat relatif. Yang namanya keindahan itu sifatnya tidak sama di hadapan setiap orang. Ketika kita melihat secara nyata, nanti yang namanya indah itu pun akan berbeda ketika kita sudah berurusan dengan suara. Ada orang yang hanya senang mendengarkan suara yang lembut semata. Mereka tidak suka untuk mendengarkan suara yang kasar. Ada orang yang hanya suka mendengarkan musik-musik yang lembut. Tidak suka untuk mendengarkan musik yang kasar. Nah, oleh karena itu ya, setiap orang, sekali lagi, punya kecenderungan yang berbeda-beda. Demikian juga berkaitan dengan aroma. Berkaitan dengan rasa. Setiap orang pun akan memiliki kecenderungan yang tidak sama. Ada orang yang suka makan makanan yang cenderung asin misalnya. Ada orang yang suka untuk cenderung makan makanan yang manis. Ada orang yang cenderung untuk makan makanan yang asam. Ada pula orang-orang yang cenderung untuk makan makanan yang hambar. Nah, ketika kita
sudah berhadapan dengan kondisi semacam itu, tentu kita memiliki cita rasa yang berbeda. Ada orang yang suka makan ini, ada orang yang suka makan itu. Semuanya seleranya berbeda-beda. Karena yang namanya selera, kecenderungan, itu dibentuk oleh lingkungan sosial, oleh pendidikan, oleh kondisi keluarga, oleh alam yang ada di sekitarnya. Semuanya itu sangat mempengaruhi. Nah, oleh karena itu, tidak ada yang kemudian bisa dijadikan sebagai satu acuan bahwa ini adalah yang menyebabkan orang suka makan yang pedas. Misalnya. Ini adalah yang menyebabkan orang suka makan yang manis, misalnya. Setiap orang tentu punya kecenderungan yang berbeda-beda. Setiap orang tentu punya kecenderungan yang tidak sama, punya kondisi yang berbeda pula. Oleh karena itu, sekalipun kesukaan kita itu sama, misalnya kita sama-sama suka makan yang pedas, tetapi nanti alasannya, nanti kemudian kondisi yang membentuk kita, itu tidak sama. Misalnya dahulu ada orang yang suka makan pedas. Dia makan pedas bukan karena lingkungan, tetapi karena dia sering dibully untuk makan cabai waktu kecil. Akhirnya itu menjadi kebiasaan dia untuk makan makanan yang pedas. Ada orang yang suka makan makanan pedas karena kondisi keluarganya yang suka makan makanan yang pedas. Ada pula karena teman-teman sosialnya, teman-teman bermainnya suka makan yang pedas. Nah, oleh karena itu ya, setiap orang tentu punya alasan yang tidak sama. Kamaraga ini punya kondisi yang berbeda, punya tingkat kekuatan yang berbeda pula. Mungkin di satu sisi kita cenderung untuk melihat, lebih menekankan pada penglihatan kita. Kecenderungan kita untuk melihat itu sangat kuat, tetapi ada orang yang punya kecenderungan untuk mendengar, itu lebih kuat. Ada pula orang yang punya kecenderungan untuk makan, menikmati rasa, itu sangat kuat. Yang lain, misalnya mata, telinga, hidung, kemudian sentuhan, itu sangat lemah. Nah, karena itu ya, setiap orang tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Itu adalah yang berkaitan dengan kamaraga. Yang namanya kamaraga ini tentu persepsi yang kita bangun. Bukan warisan. Ini kita bangun sedikit demi sedikit. Ini adalah persepsi yang kita bangun dari waktu ke waktu. Sehingga kita memiliki kecenderungan. Entah itu kecenderungan melalui penglihatan, pendengaran, kemudian penciuman, kemudian pengecapan, atau juga melalui sentuhan. Kecenderungan-kecenderungan itu akan selalu berbeda-beda. Ya, perlu diingat itu. Jadi semua itu dibangun dari waktu ke waktu, dibangun sedikit demi sedikit. Sebesar apapun itu kecenderungan yang kita miliki,
Semua itu dibangun dan bukan datang secara spontan, bukan datang secara tiba-tiba. Kecenderungan terhadap kamar raga yang begitu kuat itu bisa muncul karena kita mengembangkan kecenderungan itu sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Mulai dari kita kecil, mulai dari kita dilahirkan hingga sekarang ini. Semua itu dibentuk. Ini yang bisa kita lihat secara nyata dalam kehidupan sekarang ini. Saya tidak mau berspekulasi untuk mengaitkan kecenderungan-kecenderungan kamar raga yang kita miliki dengan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan masa lampau. Karena saya sekali lagi tidak memiliki kemampuan untuk melihat, tidak memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa kecenderungan yang ada dalam diri saya saat ini timbul karena kehidupan saya di masa lampau. Apa yang bisa saya lihat secara pasti itu adalah kecenderungan yang timbul dan saya bangun dalam kehidupan sekarang ini juga. Karakter saya yang keras. Kesukaan saya untuk mendengarkan suara yang keras misalnya timbul dari pendidikan keluarga. Bapak saya yang keras, bukan orang yang lembut. Itu dari pendengaran. Sehingga menimbulkan karakter dalam diri saya. Saya tidak memiliki pengetahuan secara langsung tentang bagaimana kehidupan saya di masa lampau. Sekalipun dalam keluarga saya misalnya, memiliki kepercayaan. Saya itu adalah kelahiran kembali dari paman saya, yaitu adiknya Bapak. Bapak sendiri yang mengetahui hal itu dan menceritakan. Tepat ketika ketika saya masih berada dalam kandungan. Bapak saya sudah tahu bahwa paman saya itu kemudian akan terlahir kembali sebagai saya. Itu adalah kepercayaan dalam keluarga saya. Tetapi saya sendiri tidak punya kapasitas. Saya juga tidak punya kecenderungan kemudian untuk mencocok-cocokkan. Oh, ini karakter saya. Sekarang ini seperti ini, kemudian karakter paman saya dulu seperti itu. Kalau ada satu kecenderungan yang mungkin bisa dianggap cocok, itu hanya satu. Dulu paman saya punya keinginan untuk pakai jubah, tapi tidak diizinkan oleh orang tua. Nah, itu kemudian kecenderungan itu saya miliki juga untuk memakai jubah seperti itu. Tapi apakah kemudian saya kemudian mau mencocokkan, mau kemudian menganggap itu sebagai sebuah kebenaran, kecenderungan ini saya bangun dari kehidupan lampau? Saya tidak mau seperti itu. Ini saya hanya berusaha untuk melihat secara sepintas. Tapi secara pribadi saya tidak punya kapasitas untuk melihat secara langsung kecenderungan semacam itu. Nah, yang kedua itu adalah Wyapada. Atau seringkali diterjemahkan sebagai niat jahat. Kecenderungan yang tidak baik. Emosi-emosi yang tidak baik. Kita memiliki niat jahat, memiliki niat untuk menghancurkan. Niat jahat ini adalah niat untuk menyakiti, niat untuk menghancurkan,
niat untuk memusnahkan. Niat itu tetap ada, tetapi sekalipun demikian, kebutuhan untuk melakukan kejahatan itu tidak ada. Setiap orang yang telah mencapai tingkat kesucian pertama, dia tidak memiliki kebutuhan untuk melakukan kejahatan. Sekalipun masih punya niat. Oleh karena itu, bagaimana yang saya sebutkan dalam kesempatan yang lalu, orang yang telah mencapai kesucian, dia tidak takut untuk melakukan kejahatan. Sekalipun niat jahat itu ada, tapi dia tidak memungkinkan. Tidak mungkin untuk melakukan kejahatan karena kebutuhan dia untuk melakukan kejahatan itu sudah tidak ada. Ini yang perlu dibedakan. Niat jahat itu ada, tetap ada dalam diri orang yang mencapai kesucian, terutama tingkat kesucian pertama. Tetapi kebutuhan dia untuk melakukan, mengekspresikannya dalam tindakan itu tidak ada. Dia tidak memiliki kebutuhan lagi semacam itu. Tapi ini tentu sangat berbeda dengan orang-orang yang belum mencapai kesucian. Orang yang belum mencapai kesucian, dia punya niat dan juga kebutuhan untuk melakukan kejahatan, mengekspresikan secara langsung dalam tindakan, itu masih ada. Ini yang membedakan. Dia sudah orang-orang yang sudah mencapai kesucian, dia tidak butuh lagi untuk melakukan kejahatan. Dia tidak membutuhkan lagi untuk melakukan kejahatan. Sementara mereka yang belum mencapai kesucian, itu masih memiliki kebutuhan. Juga masih punya keinginan. Ini yang membedakan mereka berdua. Dari dua tipe karakter, dua tipe kemanusiaan, dua tipe kepribadian. Niatnya masih ada, yang satu kebutuhannya juga masih ada. Yang satu yang sudah mencapai kesucian, niatnya ada, tetapi kebutuhan untuk melakukan kejahatan itu tidak ada. Untuk mengekspresikan dalam tindakan yang nyata, tindakan yang langsung, itu tidak ada. Nah, oleh karena itu, itulah yang kemudian menjadi alasan mengapa mereka yang telah mencapai tingkat kesucian pertama, kemudian bisa hidup dengan santai, gampang ngomongnya, bisa hidup dengan fleksibel, bisa hidup dengan nyaman. Semua itu terjadi karena dia tidak lagi memiliki kebutuhan untuk melakukan kejahatan. Nah, kejahatan ini tentu, niat jahat ini juga tentu kita bangun secara pelan-pelan. Niat destruktif ini tentu tidak menjadi ada secara spontan. Semua itu kita bangun dari waktu ke waktu, dari momen ke momen, tokang-tokang kani-kani. Nah, mereka yang niat jahatnya tinggi, biasanya, meskipun tidak mutlak, kecenderungan kamaraganya juga tinggi. Sekalipun nanti yang dominan, tampak dominan, itu adalah kebencian. Demikian pula, orang-orang yang kamaraganya itu tinggi, kecenderungannya untuk melakukan kejahatan itu juga tinggi. Sang Buddha suatu ketika
memberikan sebuah contoh yang sangat bagus. Sekalipun dalam diri kita sekarang, misalnya tidak memiliki niat jahat. Misalnya kita tidak melihat, tidak mempunyai niat yang jahat. Tapi niat jahat ini sifatnya sangat laten. Itu bisa muncul ketika kondisinya cukup. Dan ini diberikan sebagai contoh dalam Kakacupamasuta. Sang Buddha di situ memberikan contoh seorang pembantu yang memiliki majikan sangat ramah, sangat sopan, sangat baik, dan kemudian disegani, dijadikan teladan oleh masyarakat. Sampai para suami itu kalau sedang menegur istrinya, suami tersebut akan mengatakan, cobalah kamu contoh orang itu. Yang dimaksud adalah majikan dari pembantu tadi. Nah, karena ini majikan pembantu ini sangat ramah, sangat baik. Tetapi sang pembantu tidak percaya begitu saja. Dia tidak yakin begitu saja terhadap karakter yang dimiliki oleh majikan. Nah, oleh karena itu, dia ingin ngetes. Dia ingin melihat, betul tidak bahwa karakter yang dimiliki oleh majikannya itu benar-benar adanya seperti itu. Nah, kemudian suatu pagi pembantunya ini bangun terlambat. Dapat teguran. Karena bangun terlambat dapat teguran. Pada hari kedua, pembantunya ini bangun lebih lambat lagi. Dimarah. Sudah berubah. Yang dulunya majikannya tidak pernah marah, kemudian hari itu dia marah. Yang kelihatannya ramah, lembut, kemudian dijadikan teladan oleh masyarakat. Pada hari itu, hanya karena pembantunya bangun lebih lambat, kemudian dia marah. Apakah pembantunya kemudian puas? Tidak. Pembantunya tidak puas sampai di situ. Dan pada hari ketiga, dia bangun lebih lambat lagi. Sang majikan marah begitu besar dan akhirnya pembantunya ini dipukul kepalanya hingga berdarah. Pada hari itulah kemudian masyarakat itu tersadarkan bahwa wanita yang selama itu dijadikan teladan, ibu rumah tangga yang selama itu dianggap baik, dianggap ramah, dianggap perlu dicontoh oleh wanita-wanita yang lain, ternyata juga memiliki karakter yang keras, karakter yang kemudian membuat orang satu kampung itu jadi heboh. Biasanya kalau orang baik tiba-tiba berubah menjadi orang yang buruk, wah, satu negara kalau seperti sekarang ini bisa heboh. Sama seperti orang yang pindah agama. Begitu satu orang pindah agama, yang heboh itu orang satu negara. Bahkan sekarang bisa satu dunia. Seluruh penjuru dunia bisa heboh. Karena si A pindah ke A. Dari agama A pindah ke agama. Misalnya seperti itu. Apalagi yang pindah agama itu adalah public figure. Nah, majikan ini tadi juga dianggap sebagai public figure. Dianggap sebagai orang yang perlu dijadikan contoh. Kalau orang-orang yang
baik tiba-tiba melakukan kejahatan, biasanya orang itu langsung akan kecewa. Orang kemudian, pada umumnya orang yang menjadikan orang tersebut sebagai public figure, sebagai teladan, langsung kecewa berat. Contoh, sekarang kita punya pemimpin yang baik misalnya. Tiba-tiba pemimpin kita melakukan kejahatan. Wah, kecewanya luar biasa. Kita caci maki. Langsung kita anggap, kita anggap bahwa orang yang kita teladani pada awalnya tidak bisa diteladani kembali. Dari sinilah biasanya orang-orang itu cenderung untuk menjadi antipati, membuang, tidak suka. Karena orang yang mereka teladani itu telah mereka anggap mengecewakan. Ya. Padahal selama seseorang itu karakter dia itu masih selalu bisa berubah setiap waktu. Dari baik menjadi buruk, dari buruk menjadi baik, itu sangat normal. Dan karakter manusia itu tidak akan ada yang mampu memuaskan setiap orang. Di satu poin, karakter kita akan memuaskan orang lain. Misalnya katakanlah karakter saya akan memuaskan si A. Tapi karakter-karakter saya yang lain, apakah kemudian akan selalu memuaskan dia juga? Belum tentu. Saya seorang yang pekerja keras misalnya. Di satu sisi ada orang yang suka. Karena saya suka bekerja keras. Tetapi apakah kemudian sikap kerja keras saya itu kemudian disukai orang, bisa memuaskan semua orang? Belum tentu juga. Di satu sisi saya suka bekerja keras, kemudian di satu sisi ada waktunya saya bermalas-malasan juga. Ada saatnya saya akan bekerja keras, tapi ada saatnya saya akan tidur dengan puas. Saya akan tidur dengan nyaman selama berhari-hari. Saya akan tidur seenak saya. Saya tidak mempedulikan lingkungan sekitar saya. Kalau memang saya butuh tidur, saya akan tidur. Nah, oleh karena itu, apakah ini kemudian akan memuaskan orang? Belum tentu. Karena orang memiliki harapan, memiliki keinginan agar saya itu selalu bekerja keras. Nah, oleh karena itu, ada karakter-karakter kita yang disukai orang, tetapi juga ada karakter-karakter kita yang tidak memuaskan orang. Dan ini terjadi pada semua orang juga. Tidak selamanya. Kemudian karakter-karakter kita itu akan disukai orang terus. Seperti Sang Buddha sekalipun, apakah karakter beliau selalu disukai orang? Belum tentu juga. Banyak kok para biku-bikuni yang tidak suka pada Sang Buddha. Tidak hanya Dewadatta saja yang tidak suka. Banyak biku-biku yang lain yang tidak suka pada Sang Buddha. Nah, ini masalah rasa suka dan tidak suka. Oleh karena itu ya, ini pun harus kita lihat sebagai sifat alamiah manusia. Manusia ada waktunya untuk menjadi baik. Tapi tidak selamanya dia akan baik sesuai dengan standar kita. Ada waktunya dia menjadi tidak baik juga. Karena kita memiliki standar yang berbeda, dia juga memiliki standar yang berbeda.
Kita tidak memiliki standar yang sama. Kita tidak memiliki standar ukuran yang sama. Standar dan ukuran kita itu berbeda-beda. Ada waktunya kita suka ini untuk melakukan ini, tapi ada waktunya nanti kita tidak menyukai untuk melakukan ini, sehingga karakter kita waktu itu harus berubah. Nah, ini kecenderungan semacam ini akan selalu timbul dan tenggelam, akan selalu berubah setiap waktu. Kalau kita mengharapkan seseorang selalu baik saja, tidak akan ada ceritanya. Kalau kita mengharapkan seseorang untuk selalu berbuat jahat saja, juga tidak ada ceritanya. Jadi, kamaraka dan biapada itu akan selalu berfluktuasi, naik turun, bergantian. Kalau kita mampu memahami bahwa ini adalah sifat alamiah manusia, kita tidak akan kecewa melihat perilaku orang lain. Demikian juga, kita pun tidak akan kecewa ketika kita melihat diri kita sendiri. Ada waktunya kamaraka kita begitu kuat, kita bisa terima. Ada waktunya biapada kita, niat jahat kita begitu kuat, kita bisa memakluminya karena kita melihat itu adalah sebagai bagian dari kehidupan manusia. Kita melihat sebagai bagian atau sifat alamiah manusia. Kita tidak akan kecewa terhadap diri kita sendiri yang memiliki kamaraga yang begitu kuat. Kita tidak kecewa juga melihat diri kita yang memiliki niat jahat, biapada yang begitu kuat. Ketika kita implementasikan di tengah-tengah masyarakat, kita pun kemudian menjadi tidak kecewa. Karena kita melihat ini adalah sifat alamiah manusia, bagian dalam kehidupan manusia yang tidak terpisahkan. Melihat orang yang kamaraganya tinggi, kita santai. Melihat orang yang biapadanya tinggi, kita juga tenang-tenang saja. You are human being, totally human being. Keduanya adalah manusia. Tidak ada yang patut untuk dipuji, juga tidak ada yang patut untuk dicela. Dalam praktek, kita tidak perlu kemudian berusaha untuk membuang, menghancurkan, atau dengan kata lain membenci. Karena seringkali ketika kita sudah berhubungan dengan niat jahat, ketika kita sudah melihat niat jahat dalam diri kita, cepat-cepat niat jahat itu kita potong, kita buang, kita singkirkan. Karena kita diajari untuk memiliki niat yang baik. Karena kita diajari untuk memiliki pikiran-pikiran yang baik. Padahal ketika kita memiliki niat untuk menghancurkan, niat untuk membuang, niat untuk meniadakan pikiran yang jahat itu juga kebencian. Itu juga rasa tidak suka. Kalau itu yang kita lakukan, yang sebenarnya terjadi adalah kita selalu mengembangkan
hal-hal yang buruk juga dalam diri kita. Kita berusaha untuk menghancurkan sesuatu, tetapi kita kemudian membangun sesuatu yang baru. Kita berusaha untuk menghancurkan niat jahat, apa yang tidak baik, tetapi sesungguhnya kita berusaha untuk membangun, menguatkan apa yang tidak baik dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan adalah dalam praktek itu, ketika seorang sudah mencapai sotapanna sekalipun, sebenarnya caranya itu sama saja. Pada saat dia akan berusaha untuk naik, berusaha untuk mencapai tingkat kesucian yang kedua sekalipun, caranya tidak ada bedanya dengan ketika dia mencapai tingkat kesucian pertama. Apa yang perlu dikembangkan? Ya tetap kembangkan sati. Untuk melihat semua yang baik dan yang buruk tanpa pengecualian. Untuk melihat apakah itu kamaraga ataukah biapada. Semua harus dilihat dengan jelas. Semua harus diamati dengan jelas tanpa pengecualian. Banyak orang yang merasa bahwa niat jahatnya begitu kuat, sehingga dia merasa tidak memungkinkan untuk praktek dengan baik. Atau ada juga yang merasa bahwa kamaraganya begitu kuat, nafsu seksualnya begitu kuat, sehingga dia merasa tidak memungkinkan untuk memutuskan semua itu. Saya simpel aja. Kalau tidak mungkin memutuskan, nggak mungkin juga kita itu membangun seperti itu. Kalau kebencian itu ada seberapapun kuatnya, berarti kita memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Karena kita memiliki kekuatan untuk membangun. Kalau kita tidak memiliki kekuatan untuk membangun, tidak akan mungkin kita memiliki kekuatan untuk menghancurkan. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat apakah itu kamaraga kita yang kuat, meliputi keinginan untuk melihat, meliputi keinginan untuk mendengar, meliputi keinginan untuk mencium bau, mengecap rasa, mendapatkan sentuhan, ataukah niat jahat kita yang begitu kuat? Semua itu jangan dilihat dari sisi negatifnya. Cobalah berusaha untuk melihat dari sisi positifnya. Bagaimana caranya? Tepat pada saat kita melihat bahwa kita ini memiliki kecenderungan yang kuat, entah itu dalam kamaraga ataukah biapada. Tepat saat itu, jangan dilihat kotoran batinnya, tetapi lihatlah itu sebagai kemampuan kita untuk melihat kotoran batin. Dengan kata lain, tepat saat itu, sesungguhnya hati kita itu sangat kuat, sehingga mampu melihat, mampu mengamati, mampu mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Pada saat seseorang mengetahui kamaraganya kuat, biapadanya kuat, lebih sering orang-orang itu kemudian merasa bahwa mereka ini tidak bisa praktek dengan baik. Merasa bahwa prakteknya itu telah gagal. Merasa bahwa dia tidak lagi berada di jalan yang benar. Ini adalah cara melihat dari sisi negatif. Dari sisi jeleknya. Dari sisi tidak baiknya. Tapi coba kita berusaha untuk melihat dari sisi positifnya. Ketika kita melihat dari sisi positifnya, apa yang terjadi? Tepat saat itu,
kita melihat bahwa sati kita waktu itu kuat, sehingga mampu melihat, mampu mengamati, mampu menyadari apa yang ada. Nah, kalau ini yang kita bangun, persepsi semacam ini yang kita bangun, kemudian sang wega kita, itu akan semakin kuat. Semangat berjuang kita akan semakin berkembang. Kita akan semakin bangga, merasa nyaman, merasa senang terhadap diri kita. Oh, sati saya yang selama ini saya kembangkan tidak sia-sia. Sati yang saya kembangkan selama ini ternyata memberikan manfaat sehingga mampu melihat, mampu mengamati, mampu menyadari kotoran batin yang ada dalam diri saya. Itu yang akan terjadi. Motivasi semacam itu yang akan muncul. Tetapi kalau kemudian kita melihat kotoran batinnya yang kuat, kotoran batinnya yang kuat, kita menjadi pesimis. Kok sia-sia ya saya praktek selama ini? Kok tidak ada gunanya ya saya praktek selama ini? Kok tidak ada manfaatnya ya saya praktek selama ini? Itu yang akan terjadi. Karena kita hanya melihat dari sisi negatifnya. Apa yang jelek itu yang kemudian terus kita lihat. Kalau itu yang terus kita lihat, itu yang terus kita lakukan, kita tidak akan maju dalam praktek. Cobalah dimanapun Anda berada, lihat dari sisi positifnya. Lihat dari sisi baiknya. Apa yang baik? Mampu melihat kotoran batin itu adalah baik. Mampu mengamati kotoran batin itu adalah baik. Ketika kita mampu, itu sebenarnya sudah senjata. Sehingga nanti kotoran batin itu akan bisa luluh, bisa luntur, bisa hancur dengan sendirinya. Sang Buddha mengatakan, Janato bikawe, pasato, asawanang, kayang wadan, nu, ajanatu, nu apasato. Oh, para biku katakan, mereka yang sanggup melihat dan mengetahui adalah orang-orang yang sanggup untuk menghancurkan kotoran batinnya dan bukan mereka yang tidak mampu melihat, tidak mampu mengamati. Oleh karena itu kuncinya hanya mengetahui dan mengamati. Kalau Anda sudah mampu melihat, mampu mengamati kotoran batin, berarti waktu itu Anda sudah berada di track yang benar, berada di jalur yang benar. Tetapi kemudian Anda merasa kecewa. Oleh karena itu, Sang Buddha kan mengatakan, memiliki pandangan yang benar itu sangat penting. Dan dalam urutan jalan mulia berunsur 8, pandangan benar ditetapkan di urutan pertama. Dan Sang Buddha mengatakan, pandangan benar itu pembuka jalan. Pandangan benar itu sebagai jalan yang akan mampu menerangi praktek kita ke depan. Ketika Anda melihat kotoran batinnya saja, kemudian Anda kecewa, disinilah sebenarnya pandangan keliru itu sudah muncul. Dong itu milik Anda sendiri. Mengapain harus kecewa? Untuk apa kemudian Anda merasa pesimis? Apapun yang Anda miliki, seharusnya Anda bisa bertanggung jawab. Inilah diri saya yang telah saya bangun selama ini. Inilah diri saya yang telah saya akumulasi hingga sejauh ini. Anda menjadi orang yang bertanggung jawab saat itu. Tapi ketika Anda hanya melihat kotoran batinnya saja, Anda akan kecewa, frustrasi, tidak bersemangat untuk berjuang. Seringkali saya memberikan contoh dengan sebuah perumpamaan bahwa
Ketika seseorang praktek dengan baik, dia akan semakin mampu melihat kotoran batinnya lebih jelas. Ini ibaratnya seperti ketika seseorang mengambil setetes air. Kalau air itu dilihat dengan mata telanjang, sudah barang tentu dia tidak akan melihat kuman, tidak akan melihat virus, tidak akan melihat bakteri, tidak akan melihat makhluk hidup dalam setetes air itu. Tapi kalau setetes air itu kemudian kita masukkan ke dalam mikroskop, kita kemudian akan mampu melihat, mampu mengamati, mampu mencermati adanya kehidupan dalam setetes air itu. Semakin kita perbesar mikroskopnya, kaca pembesarnya, bakterinya akan semakin jelas. Mikrobanya akan semakin jelas terlihat. Nah, jadi sati pun demikian. Ketika sati itu dikembangkan dengan baik, sati itu dikembangkan dari waktu ke waktu, sati akan mampu membantu kita melihat kotoran batin ini semakin jelas. Entah itu bentuknya dalam kamaraga maupun dalam lihat padam. Semakin jelas terlihat. Dan ketika kita mampu melihat dengan jelas apapun bentuk kotoran batin kita, sebenarnya kita harus bangga. Karena ketika kotoran batin itu terlihat, berarti kita punya kesempatan untuk mengenali, untuk melihat secara langsung. Tapi kalau tidak terlihat, tidak teramati, Anda hanya mengharapkan batin kita tenang-tenang saja, apa yang perlu diperangi? Apa yang perlu dihadapi? Tidak ada. Umumnya banyak orang yang praktek itu hanya mengharapkan yang baik-baik saja, yang tenang-tenang saja, yang happy-happy saja. Kalau happy, Anda umumnya lupa. Kalau tenang, umumnya Anda lupa bahwa kita sedang berperang, bahwa kita sedang praktek. Anda merasa bahwa praktek Anda sudah selesai, praktek Anda sudah hebat, praktek Anda sudah luar biasa. Padahal dalam kenyataannya, praktek belum terselesaikan. Ya, praktek belum dilaksanakan dengan baik. Nah, oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan adalah tepat pada saat kotoran batin itu muncul. Hadapilah dengan kesatria. Hadapilah dengan tanggung jawab. Karena itu adalah bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan. Karena itu adalah bagian dari kehidupan kita yang memang sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kotoran batin itu sebenarnya selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada, kita tidak mungkin melihatnya. Tapi karena ada, kemudian kita mampu untuk melihatnya. Nah, oleh karena itu, ketika Anda mampu melihat, seharusnya Anda berterima kasih. Karena Anda memiliki kesempatan untuk melihat. Anda sudah memiliki kemampuan untuk melihat. Dengan penglihatan itu, pengamatan itu, secara lambat laun, nanti kotoran batin dalam bentuk apapun itu, apakah itu kamaraga, ataukah via pada, semuanya akan semakin memudar. Selama kita memiliki kesabaran, memiliki ketelatenan untuk melihat, mengamati, menyadari setiap kotoran batin yang muncul dalam diri kita, kotoran batin itu akan lambat laun menjadi luntur, akan lambat laun memudar,
hancur secara total pada akhirnya. Ini ibaratnya seperti orang yang begitu mau mencuri rumah kita, pada saat dia melakukan patroli, melakukan pengamatan, kemudian kita muncul di depan, dia bisa melihat kita. Setiap kali dia melakukan pengamatan, patroli, untuk mengincar rumah kita, dia lihat kita sedang tidak tertidur, kita sedang tidak lengah. Dia pergi, dan pergi. Itu yang dia lakukan. Ketika setiap kali dia datang untuk mengintai, untuk melakukan memata-matai rumah kita, dan kemudian kita selalu ada, dia tidak akan masuk, dia tidak akan mencuri. Kotoran batin juga begitu. Setiap kali kotoran batin itu muncul, kita amati. Setiap kotoran batin itu muncul, kemudian kita lihat. Kotoran batin itu kemudian akan memudar secara bertahap dan hancur secara total. Nah, kamaraga dan vyapada yang sifatnya sebenarnya sangat kasar akan dihancurkan, akan dilemahkan bersama-sama tepat ketika seseorang itu mencapai tingkat kesucian sakadagama. Keduanya ini akan dilemahkan bersama-sama dan akan hancur bersama-sama, lenyap bersama-sama ketika seseorang itu menjadi anak kami. Ya. Jadi dua-duanya ini adalah akan lemah bersama-sama dan akan hancur bersamaan. Tidak ada yang lemah satu, kemudian hancur satu, tidak. Mereka akan lemah bersama-sama dan hancur bersama-sama. Jadi dalam praktek keduanya itu memiliki kekuatan yang sama dan memiliki kelemahan yang sama, memiliki kehancuran yang sama pula. Ya. Jadi ketika kita mampu melemahkan satu, yang satu pun akan ikut lemah. Ketika kita mampu menghancurkan satu, yang satu pun akan ikut hancur. Ini sudah menjadi kecenderungan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan bisa dibuktikan. Oleh karena itu, siapapun yang sesungguhnya vyapadanya kuat, kemarahannya kuat, sebenarnya nafsunya juga kuat. Kecenderungan terhadap kamaraganya juga. Demikian pula orang yang kamaraganya itu kuat, kecenderungan vyapadanya, kebenciannya, itu juga kuat. Tapi kadang satu menjadi kekuatan laten, satu menonjol. Satu lenyap, yang satu kemudian muncul. Akan seperti itu. Ya. Jadi dalam praktek, apa yang perlu dilakukan adalah terus mengamati, terus menyadari, dan mengembangkan. Apapun yang sudah dikembangkan, tepat ketika seseorang itu berjuang untuk mencapai tingkat kesucian sutapana. Ketika seseorang telah mencapai kesucian sutapana, dia telah mengerti jalannya, dia tahu jalannya dengan baik, sehingga ketika dia akan berjuang, dia bisa berjuang dengan baik. Ya, saya kira itu penjelasan dari saya. Kemudian saya serahkan untuk sesi tanya jawab. Oke, ini kolom chat sudah kita buka. Kalau ada pertanyaan tertulis, bisa diketik. Jika ada yang mau bertanya secara langsung, bisa raise hand. Ini tadi sebelumnya sudah ada pertanyaan dari Bapak Sudarsono. Jadi Bapak Sudarsono bertanya,
Sotapanna masih memiliki niat jahat, sedangkan Sakadagami sudah melemahkannya. Apakah Sotapanna masih punya keinginan, misalkan marah, sedangkan Sakadagami tidak? Sotapanna punya keinginan berumah tangga, dan sedangkan Sakadagami tidak? Demikian pertanyaannya. Sebenarnya ketika seseorang sudah menjadi seorang Sotapanna, apakah kemudian niat dia untuk berumah tangga itu hilang? Ya, belum tentu juga. Kadang ada orang yang menikah bukan karena kebutuhan dia pribadi, tapi karena tuntutan sosial misalnya. Ada yang seperti itu. Sehingga dia menikah bukan karena kebutuhan dia, tapi karena kebutuhan sosial. Kayak seperti di Sri Lanka itu banyak orang-orang yang menikah itu hanya untuk menghindari pergunjingan sosial saja, menghindari celaan sosial masyarakat. Tapi begitu mereka menikah, mereka tidak melakukan hubungan layaknya suami istri. Mereka hanya hidup bersama, satu rumah, makan bersama, bekerja bersama, tetapi tidak melakukan hal-hal yang berkaitan persis seperti seorang suami istri. Nah, ini bisa terjadi karena mereka menikah itu hanya untuk memuaskan masyarakat, memuaskan tuntutan sosial, bukan untuk memuaskan diri mereka sendiri. Ya, kadang-kadang ada yang jebol di tengah jalan juga. Kadang-kadang ada yang putus di tengah jalan. Tapi banyak yang kemudian mereka sukses sampai seumur hidup mereka. Ada juga yang kemudian mereka menikah itu hanya untuk berjuang merealisasi nirvana dalam kehidupan sekarang ini juga. Nah, oleh karena itu, di situ sebenarnya ya saya tidak bisa memastikan ya, apakah kemudian orang yang tidak sebelum menjadi Sotapanna kemudian tidak punya keinginan menikah, banyak sekalipun tidak mencapai kesucian sekalipun banyak orang yang sudah tidak punya keinginan untuk menikah. Mereka lebih senang untuk hidup sendiri, mereka lebih senang untuk hidup mandiri. Apalagi kalau kita lihat di negara-negara maju misalnya, banyak kok orang yang memilih untuk tidak menikah. Nah, ini tentu berbeda ketika kita berbicara soal dorongan nafsu seksual misalnya. Kalau orang-orang yang sudah mencapai tingkat kesucian Sakadagami dan Anagami, ini akan menjadi lemah dan kemudian lenyap pada saat seseorang mencapai tingkat kesucian Anagami. Tapi apakah kemudian dia tidak bisa menikah? Bisa saja, ngapain tidak? Karena sekali lagi tadi, seperti contohnya di Sri Lanka, mereka menikah bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka pribadi, tetapi itu adalah tuntutan sosial. Dan kemudian, yang menjadi pertanyaan, ketika seorang sudah berumah tangga, kemudian mencapai tingkat kesucian Sakadagami atau Anagami, apakah mereka tidak bisa melakukan hubungan seksual? Masih bisa. Karena untuk bisa melakukan hubungan seksual itu dibutuhkan apa? Ereksi. Ereksi dan nafsu seksual itu dua hal yang berbeda. Pada saat seorang mencapai tingkat kesucian Anagami, yang diputuskan itu adalah dorongan nafsu seksualnya, bukan ereksi. Ereksi itu ditimbulkan oleh elemen yang ada dalam tubuh kita. Sementara nafsu seksual
itu timbul, ada, karena kecenderungan psikologis kita. Jadi itu dua hal yang berbeda. Tapi apakah kemudian tidak bisa melakukan hubungan seksual? Bisa saja, mengapa tidak? Sepanjang katakan hubungan seksual itu dalam konteks laki-laki dan perempuan, sepanjang lelakinya itu masih mampu ereksi, masih bisa. Dan tidak selamanya orang yang ereksi itu kemudian punya nafsu. Pernah di zaman Sang Buddha itu ada contoh. Suatu ketika seorang biku dia sudah mencapai tingkat kesucian arah. Dan dia begitu habis makan siang, tidur siang. Dan ketika habis makan siang, dia tidur siang, kemudian dia menjadi ereksi. Tepat pada saat dia ereksi begitu, kemudian ada beberapa perempuan datang, dan bikunya itu kemudian diperkosa. Itu terjadi di zaman Sang Buddha. Nah, kemudian dalam kitab-kitab komentar ya dijelaskan itu karena bikunya mengalami penyakit atau apa. Kalau saya akan jelaskan secara biologis bahwa itu adalah reaksi elemen. Masih memungkinkan ketika badan kita hangat. Ketika kita berada di tempat yang dingin, reaksi itu bisa terjadi kok. Mengapa tidak? Tetapi, sekali lagi, yang namanya ereksi itu tidak selalu disertai dengan nafsu. Kalau perempuan, yang mencapai kesucian itu adalah perempuan. Ya, sebagai perempuan ya, dia bisa melayani keluarga, melayani suaminya. Tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada kebutuhan sama sekali untuk seperti ini dan begitu. Tapi apakah dia masih bisa melayani suami? Bisa saja. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau di dalam cerita-cerita banyak yang sudah menjadi anagami kemudian mempersilahkan suaminya, mempersilahkan istrinya untuk mencari pasangan yang baru misalnya. Tapi itu apakah kemudian mutlak seperti itu? Tidak. Tidak akan mutlak seperti itu. Ya hanya dalam beberapa kasus itu ada contoh-contoh seperti itu. Tapi itu tidak mutlak untuk semua orang. Dan buktinya, di zaman Sang Buddha itu masih ada 500 anagami. Di zaman Sang Buddha. Masih ada 300 sakadagami. Masih ada 1.500 atau berapa itu Sang Buddha. Saya lupa. Dalam sutanya itu disebutkan. Yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Mereka masih berumah tangga. Kalau mereka berumah tangga, ya masih ada kemungkinan. Mereka juga berkeluarga. Tidak melepaskan keluarganya. Masih mengurus keluarganya sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Ya. Jadi, itu tidak syarat mutlak, tetapi yang jelas kalau seorang anagami tentu dia sudah memutuskan nafsunya. Nafsu seksualnya itu sudah diputuskan. Tapi bagi laki-laki yang namanya ereksi itu masih memungkinkan untuk terjadi karena yang namanya ereksi itu adalah reaksi elemen yang ada dalam tubuh. Tidak serta-merta disertai dengan nafsu. Tidak selamanya ereksi itu disertai dengan nafsu. Coba, bagi yang lelaki, perhatikan, amati dengan jelas. Sehingga hal ini akan terlihat dengan baik. Saya kira itu jawaban saya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Yunita, bahwa Ibu ini pernah membaca buku, ada makhluk yang dalam banyak kehidupan, selalu terlahir di alam dewa. Dan saat zaman Sang Buddha, terlahir menjadi biku, lalu mencapai kesucian. Itu berarti di kehidupan lampau, walau belum mencapai tingkat kesucian, tapi mengapa beliau bisa selalu berbuat baik, tidak pernah berbuat buruk?
Padahal makhluk hidup kan kadang baik, kadang buruk. Demikian pertanyaannya. Yang namanya cerita itu bisa, kalau saya jujur aja, saya tidak banyak menggunakan cerita-cerita para dewa segala macam begitu. Saya akan lebih cenderung untuk mengambil cerita-cerita yang realistis saja. Cerita yang bisa dipahami, bisa dilihat, bisa dicerna secara langsung dalam kehidupan manusia. Yang namanya cerita-cerita semacam itu tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menciptakan sang wega. Untuk menciptakan, mendorong kita memiliki semangat untuk berjuang. Untuk menunjukkan bahwa kehidupan manusia ini sangat precious. Menunjukkan bahwa kehidupan manusia ini sangat berharga. Nah, para dewa saja turun untuk menjadi manusia. Agar ketika mereka menjadi manusia itu bisa berjuang. Tapi kemudian kita ini yang bodoh untuk mencerna cerita-cerita semacam itu. Kalau para dewa saja turun, mereka turun menjadi manusia, kemudian mereka berjuang di alam manusia. Ya kita yang manusia kok mau jadi dewa? Itulah kebodohan kita. Ya, itulah yang kemudian perlu kita ubah persepsi semacam itu. Karena pada saat itu cerita-cerita tentang para dewa itu sangat populer. Seperti di sebelum agama Buddha itu muncul, ketika politeisme itu menjadi tren di tengah-tengah masyarakat. Jumlah dewanya itu kalau tidak salah 135.000 atau berapa begitu. Banyak sekali. Dan banyak orang yang memuja dewa, menganggap dewa itu mampu menolong. Nah, oleh karena itu, Sang Buddha kemudian sebagai manusia ingin menunjukkan bahwa manusia itu lebih berharga. Oleh karena itu, dewa-dewa yang dipuja oleh masyarakat India dikatakan datang untuk memuja Sang Buddha. Bahkan seperti kalau kita lihat ceritanya orang mamanya Bante Sariputta, sepanjang hidup ibunya Bante Sariputta itu benci kepada para biku. Dan beliau tetap menganut agama terdahulunya. Tepat pada hari terakhir, menjelang kematiannya, Bante Sariputta pulang. Pada saat di rumah, kemudian sedang terbaring di kamarnya itu, Bante Sariputta dikunjungi oleh para dewa. Begitu banyak dewa yang berkunjung, pagi-pagi mamanya datang. Bertanya kepada Bante Sariputta, siapa yang tadi malam datang dengan penuh cahaya itu? Bante Sariputta kemudian bilang, yaitu adalah para dewa yang mama puja. Wah, kemudian mamanya berpikir, kalau anak saya saja yang sebagai murid itu dipuja, dihormati oleh para dewa yang saya puja, berarti gurunya itu lebih luar biasa. Tepat saat itu kemudian mamanya mencapai tingkat kesucian Sotapana. Nah, tepat saat itu mamanya kemudian mencapai kesucian pertama. Dan di situ sebenarnya cerita-cerita semacam itu kita ambil nilai-nilai moralnya. Apa nilai moralnya? Bahwa para dewa sekalipun itu datang ke alam manusia, datang terlahir sebagai manusia, agar mereka bisa berjuang. Lalu mengapa sekarang kita kemudian menyia-nyiakan momen ini, kesempatan ini, pada saat kita sudah menjadi manusia? Yang Buddha mengatakan terlahir sebagai manusia itu tidak gampang. Bertemu dengan Dhamma itu tidak mudah.
kemudian bisa memahami, merealisasi, itu juga bukan hal yang mudah. Sekarang kita sudah terlahir sebagai manusia, kita sudah berhadapan dengan Dhamma, lalu mengapa tidak berjuang untuk merealisasi Dhamma itu dalam kehidupan sekarang ini juga? Mengapa kemudian kita itu hanya terjebak untuk mengagungkan cerita-cerita yang kemudian tidak bisa kita cerna sama sekali? Mengapa tidak kita membaca cerita-cerita tersebut, kemudian mengambil nilai moralnya, dan kemudian kita pergunakan kesempatan ini untuk berjuang dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bisa berjuang dengan sebaik-baiknya, jauh lebih bermanfaat. Kalau kita mampu mencapai kesucian dalam kehidupan sekarang ini, jauh lebih bermanfaat. Dan kita semuanya mampu. Setiap manusia itu memiliki kapasitas, memiliki kemampuan untuk berjuang, untuk mencapai kesucian dalam kehidupan sekarang ini juga. Sang Buddha sekalipun itu adalah manusia biasa yang berjuang dengan baik, mengembangkan kapasitasnya, mengembangkan potensinya sebagai seorang manusia, dan tidak lebih dari itu. Namun, untuk membuat agama itu menjadi tidak kering, ya cerita-cerita ini kemudian dibuat. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menimbulkan sangwega, menimbulkan semangat, bukan menimbulkan pesimisme, bukan menimbulkan rasa tidak percaya diri. Nah, oleh karena itu, ketika kita membaca cerita dalam bentuk apapun, seharusnya kita punya semangat, punya motivasi, punya keberanian untuk berjuang tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Kita seharusnya berani untuk bertekad, saya akan berjuang sejak saat ini sampai titik darah penghabisan agar saya mampu merealisasi nibbana dalam kehidupan sekarang ini juga. Karena yang namanya nibbana itu hanyalah lenyapnya kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Kalau keserakahan itu ada, kebencian itu ada, kebodohan batin itu ada, berarti lenyapnya keserakahan, lenyapnya kebencian, lenyapnya kebodohan batin, itu juga pasti ada. Tinggal tergantung kita mau atau tidak, berani berjuang atau tidak. Itu saja. Ya, itu saja. Kita berani berjuang atau tidak. Kalau tidak berani berjuang, tidak akan pernah terrealisasi. Kalau tidak mau berjuang, juga tidak akan pernah terrealisasi. Jadi, cerita apapun itu seharusnya menimbulkan motivasi kita, menimbulkan semangat kepada kita, menimbulkan sangwega dalam kehidupan kita. Cerita apapun. Ya, saya kira itu. Pertanyaan selanjutnya dari Watilim. Bagaimana membedakan tingkat sotapanna? Pada niat buruknya tapi tidak ada bentuk tindakan, sedangkan yang belum mencapai tingkat kesucian ada niat buruk tapi pasti dilakukan. Terima kasih. Sebenarnya di situ setiap orang tentu punya kapasitas dalam niat buruk itu yang berbeda-beda. Tidak bisa kemudian disapu rata. Lalu apa yang membedakan? Sebenarnya
Yang membedakan itu tetap ada niatnya. Tetap dua-duanya hanya niat. Yang membedakan itu sebenarnya hanya satu, masih diekspresikan dalam tindakan yang nyata. Satu sudah tidak. Itu aja. Contoh, ketika seorang wanita yang sudah bersuami misalnya, dia senang terhadap laki-laki yang bukan suaminya. Itu adalah punya niat. Tapi apakah kemudian itu akan diekspresikan dalam tindakan? Belum tentu juga. Nanti lihat cowok lelaki tampan, lelaki ganteng begitu, dia suka. Tapi apakah kemudian langsung diekspresikan? Tidak juga. Karena dia merasa sudah punya suami, punya keluarga, punya tanggung jawab sosial. Itu. Ya. Jadi sekalipun niat itu ada, tetap ada niat semacam itu, tetapi kemudian tidak diekspresikan. Sebenarnya apakah ada yang membedakan niatnya di situ? Ya, niatnya tetap ada sebenarnya. Baik yang masih belum ataupun yang sudah. Itu. Jadi yang namanya niat, ketika belum mencapai tingkat kesucian Sotapanna, itu obsesinya begitu kuat. Obsesinya, kecenderungannya sangat kuat. Bisa dimiliki selama bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, obsesi dia terhadap niat jahat itu sudah tidak sekuat yang dahulu. Tetap ada yang berkurang, tetap ada yang sudah mulai luntur. Hanya saja nanti lunturnya itu, lemahnya itu akan benar-benar termanifestasi ketika seorang menjadi sakadagami. Dan akan lenyap secara total ketika seorang sudah menjadi anak kami. Ya. Jadi yang membedakan satu masih terobsesi begitu kuat, satu sudah tidak terobsesi, sudah putus-putus, sudah tidak terbawa terus-menerus, sekalipun itu masih ada. Ya, saya kira itu jawaban saya. Kemudian ada pertanyaan tertulis dari Enina Mei. Sakadagami akan terlahir lagi, sedangkan Anagami tidak akan terlahir lagi. Kenapa Sakadagami terlahir lagi? Apakah karena ada keinginan terlahir lagi, atau memang harus terlahir lagi? Demikian pertanyaannya. Sebenarnya setelah menjadi sakadagami, itu kalau menurut buku-buku, tulisan-tulisan yang ada, masih akan terlahir sekali lagi. Tapi apakah itu mutlak? Tidak. Tidak mutlak juga. Seperti menjadi seperti seorang Sotapanna, dia akan secara teknis itu terlahir 7 kali lagi. Apakah mutlak seperti itu? Ya tidak juga. Tidak wajib seperti itu. Bisa saja dalam kehidupan yang selanjutnya langsung dia menjadi alat, bisa saja. Tapi sekurang-kurangnya, maksimal sebenarnya, itu terlahir 7 kali lagi. Itu. Kemudian yang sakadagami itu terlahir sekali lagi. Sebenarnya apakah masih ada niatan untuk terlahir kembali? Ya masih ada, membawa tanahnya itu masih ada. Tapi setiap orang sekali lagi punya
niatan yang berbeda-beda. Ya, sekalipun dia sudah tidak memiliki niat lagi, tapi kondisinya masih memungkinkan dia untuk terlahir. Gitu. Jadi setiap orang itu, kemudian saya tidak bisa memberikan jawaban yang mutlak bahwa itu karena dia masih punya niat segala macam. Tapi bahwa tanhanya itu masih ada. Bahwa tanha itu masih muncul dan akan lenyap nanti ketika seorang menjadi arahat. Karena bahwa tanha itu nanti masih dimanifestasikan dalam bentuk rupa raga dan rupa raga sih. Sangat jelas di situ. Ya, jadi di bahwa tanhanya keinginan untuk terlahir kembali itu masih termanifestasi dalam keinginannya untuk terlahir kembali. Bisa saja seperti itu. Tapi tidak mutlak untuk semua orang. Tidak bisa kemudian disapu rata orang per orang itu harus seperti ini, tidak bisa. Itu hanya maksimal sekali lagi, tapi itu tidak mutlak. Ya. Kalau seperti anak kami kemudian tidak terlahir kembali karena ya kalau menurut dalam buku-buku itu akan terlahir di alam sudawasa dan kemudian dia akan menyempurnakan diri di sana dalam prakteknya dan kemudian menjadi arahat. Ini pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan yang sangat teknis semuanya, dan kadang-kadang kalau saya teknis begini, saya jujur aja saya kesulitan untuk menjawab. Saya merasa kesulitan untuk menjawab hal-hal yang sifatnya sangat teknis. Karena saya tidak, kadang-kadang seringkali saya tidak punya pengetahuan secara langsung dan tidak mendalami hal-hal semacam itu. Gitu. Kecuali yang berkaitan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan praktek secara langsung, saya akan lebih mudah untuk memberikan penjelasan. Saya kira itu. Mengenai pertanyaan tidak harus berhubungan dengan topik ini, bisa bertanya tentang praktik meditasinya. Ada pertanyaan tertulis dari Bapak Hasan Lim. Apa faktor penting supaya latihan tetap konsisten dalam menghadapi pasang surutnya kehidupan ini? Demikian pertanyaannya. Sebenarnya yang menentukan faktor-faktor yang menentukan itu apa? Semangat kita untuk terus berjuang. Semangat kita untuk terus berlatih. Menjaga konsistensi, keuletan kita untuk berjuang. Jadi, kalau kita mau sukses dalam berlatih, ya tentu kita harus punya keuletan, punya semangat, punya kesabaran. Jangan hanya karena kemudian kita menemukan masalah sedikit, kemudian kita putus asa. Ada orang-orang yang ketika mereka berlatih, kemudian mereka menemukan hambatan, menemukan rintangan, langsung putus asa. Tidak mau berlatih lagi. Atau ada orang-orang yang berlatih kemudian menemukan pengalaman-pengalaman yang tidak bisa mereka pahami secara langsung, tidak bisa dipahami dengan baik. Kemudian mereka meninggalkan praktek. Kalau memang ada pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dipahami, coba cari orang yang bisa memberikan penjelasan yang meyakinkan, yang mampu memberikan penjelasan yang kita anggap bisa dijadikan pedoman, dijadikan pegangan dalam praktek. Kalau kita tidak menemukan jawabannya, jangan berhenti untuk praktek. Karena apapun pertanyaan yang muncul dalam diri kita, apapun pertanyaan yang berkaitan dengan praktek kita, pasti ada jawabannya dalam diri kita.
Tidak mungkin tidak. Apapun rintangan yang ada, itu pasti ada solusinya dalam diri kita. Tidak mungkin tidak. Karena diri kita tidak akan mungkin menciptakan sesuatu yang tidak mungkin diselesaikan oleh diri kita sendiri. Diri kita itu hanya akan menciptakan masalah yang bisa diselesaikan, yang ada solusinya dalam diri kita. Nah, jadi dulu dalam praktek ketika masih di Sri Lanka, seringkali saya menemukan hal-hal yang membuat saya bertanya-tanya, ingin sekali berkonsultasi dengan guru saya. Tapi kemudian guru saya tidak ada di tempat. Saya kemudian tetap praktek, tidak patah semangat. Dan beberapa hari kemudian, pertanyaan itu lenyap. Pertanyaan itu tidak ada. Pertanyaan itu kemudian sirna begitu saja. Nah, sirnanya pertanyaan itu dari mana? Apakah karena saya kecewa? Karena guru saya tidak ada? Tidak. Karena diri saya mampu memberikan jawaban. Diri saya mampu menemukan solusi atas pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Atas berbagai dinamika yang ada dalam diri saya. Nah, oleh karena itu, dalam praktek yang perlu dilakukan adalah satu, tetaplah konsisten untuk berjuang, untuk berlatih apapun kesulitan, apapun tantangan, apapun hambatan yang ada. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan juga kemudian berhenti di tengah jalan. Tetap berjuang, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir untuk salah di tengah jalan. Karena yang namanya kesalahan itu adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Tapi ketika kita konsisten untuk berjuang, konsisten untuk berlatih, kita pasti akan mampu untuk menemukan solusinya. Kita pasti akan mampu untuk menemukan jalan keluar. Ya, saya kira itu jawaban dari saya. Masih ada pertanyaan tertulis. Bagaimana cara meminimalisir kebencian atau kemarahan, walaupun disadari bahwa saya sedang marah atau saya sedang merasakan kebencian? Mohon pencerahannya. Sebenarnya ketika kemarahan itu sudah disadari, sudah cukup sebenarnya. Yang penting sabar dulu. Kebanyakan kita kan maunya jalan pintas saja. Begitu disadari langsung hilang. Begitu disadari langsung putus. Begitu disadari langsung lenyap semuanya. Kita ini butuh berlatih. Kita ini butuh waktu untuk memantapkan latihan. Kalau memang kemarahannya itu kuat, kemarahannya itu dominan, biarkan dulu. Berikan kesempatan kepada kemarahan untuk muncul sepuas-puasnya, untuk muncul sekuat-kuatnya. Nanti kalau sudah waktunya, kemarahan itu akan memudar. Jangan mengharapkan hasil yang instan. Begitu praktek langsung mau selesai, begitu praktek langsung semuanya lenyap seketika.
Tidak ada ceritanya begitu, kecuali kalau memang Anda adalah orang yang jenius dalam praktek. Tapi kalau Anda bukanlah orang yang jenius dalam praktek, ya Anda harus butuh sabar. Anda harus praktek dengan sabar. Kalau Anda sudah melihat kebencian, melihat kemarahan, good. Sebenarnya waktu itu sudah berada dalam kondisi yang bagus. Anda tinggal lanjutkan saja. Anda tinggal terus-menerus mengamati, menyadari apa yang sedang terjadi. Amati bahwa sesungguhnya kemarahan seperti apapun, kebencian seperti apapun, ada waktunya untuk berhenti, ada waktunya untuk berkurang, ada waktunya juga untuk lenyap. Tidak selamanya kebencian yang kita miliki kemudian akan bertengger terus. Akan terus mencengkeram diri kita. Tidak. Sekarang kita marah. Sekarang kita tidak suka. Dalam momen selanjutnya, apakah kemudian kita masih marah, masih tidak suka? Belum tentu juga. Dalam momen selanjutnya, kita bisa saja tertawa-tawa, bisa saja kita bergembira, bisa saja kita dalam kondisi netral. Nah, oleh karena itu, cobalah lihat sifat alamiah, sifat natural dari kemarahan itu. Kalau kita lihat, pada akhirnya nanti secara lambat laun, kemarahan itu juga akan berhenti, akan pudar dengan pelan-pelan, dan akhirnya lenyap secara total dan tidak akan ada lagi dalam diri kita. Saya kira itu jawaban saya. Apakah masih ada pertanyaan lainnya? Tidak ada cukup. Kalau tidak ada, saya akan akhiri Dhamma Talk pada hari ini. Kita akan adakan lagi pada esok hari di jam yang sama. Tapi tolong perhatikan ini ya, meeting ID-nya. Dan kemudian, ya, meeting ID-nya. Dan kemudian diusahakan kalau untuk memudahkan dalam bertanya ya, tolong namanya diperhatikan ya. Jadi tolong ditulis nama panggilannya. Ya, demikian. Terima kasih kepada semua peserta dan terima kasih kepada Bante. Ya, selamat malam.